Sebelum cahaya kenabian menyinari bumi Mekah, dunia sedang menunggu seorang manusia yang akan mengubah arah sejarah. Berabad-abad sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Jazirah Arab hanyalah hamparan gurun kering, tanpa kerajaan, tanpa istana, tanpa peradaban besar. Namun di balik sepina padang pasir, Allah sedang menyiapkan panggung bagi kelahiran manusia paling agung. Bangsa Arab hidup berkelompok dalam kabilah-kabilah. Mereka saling berperang, saling menjarah, namun tetap menjaga kebanggaan nasab mereka, garis keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail. Ka'bah yang dulu dibangun oleh dua nabi itu masih berdiri, tetapi kini dikelilingi ratusan berhala. Tauhid yang murni telah tertutup oleh debu kesyirikan. Menurut Sirah Ibnu Hisham, masih ada beberapa orang yang menolak menyembah katung. Mereka disebut Hunafa'ah, pencari Tuhan sejati. Salah satunya adalah Zaid bin Amr bin Nufail yang berkata, "Aku tidak menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat." Mereka adalah sisa cahaya di tengah kegelapan moral bangsa Arab. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dijelaskan bahwa masyarakat Arab kala itu keras tetapi kehilangan arah. Anak perempuan dianggap aib, banyak bayi perempuan dikubur hidup-hidup, judi dan minuman keras dianggap hiburan, peran suku menjadi kebanggaan. Namun mereka juga memiliki syair yang indah, keberanian tinggi, dan rasa kehormatan yang besar. Bangsa ini tampak hina di mata dunia, tetapi justru disinilah Allah akan menurunkan rahmat-Nya agar manusia tahu bahwa kemuliaan datang dari takwa, bukan dari darah atau kekuasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku Quraisy, keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Adnan. Keluarga ini dikenal suci, terjaga dari perbuatan hina. Kakeknya, Abdul Muttalib, tokoh terhormat di Mekah, dikenal karena kedermawanan dan kehormatannya. Menurut Sirah Ibnu Hisham, dialah yang menggali kembali sumur Zamzam setelah berabad-abad tertimbun. Putranya, Abdullah, adalah pemuda Quraisy yang tampan dan jujur. Ia menikah dengan Aminah binti Wahab dari Bani Zurah, seorang wanita lembut dan mulia. Pernikahan dua insan ini menjadi jalan lahirnya pembawa risalah terakhir. Beberapa tahun sebelum kelahiran Nabi, datang peristiwa besar. Pasukan bergajah yang dipimpin Abrahah al-Ashram dari Yaman hendak menghancurkan Ka'bah. Namun Allah melindungi rumahnya. Dalam surah Al-Fil disebutkan, Dia mengirim kepada mereka burung-burung yang melemparkan batu dari tanah liat yang dibakar. Pasukan itu hancur binasa. Tahun itu disebut Amul Fil, tahun gajah, tahun kelahiran Rasulullah. Ibnu Katsir menulis bahwa Allah sengaja menampakkan keajaiban itu sebagai tanda penjagaan terhadap rumah suci dan pertanda akan lahirnya utusan terakhir. Dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Saat Aminah melahirkan, ia melihat cahaya keluar dari tubuh bayinya menerangi istana-istana di Syam. Pelayan tua keluarga, Ummu Aiman, menangis haru. Keesokan harinya, Abdul Muttalib membawa bayi itu ke Ka'bah, menggendongnya di hadapan Hajar Aswad dan berdoa, "Aku menamainya Muhammad, yang terpuji di langit dan di bumi." Nama itu belum pernah dipakai oleh orang Arab sebelumnya. Allah sendiri yang mengilhamkannya. Menurut Sirah Ibnu Hisham, bayi Muhammad disusui oleh Halimah binti Abu Zuaib As-Sadiyah dari kabilah Bani Sa'ad. Awalnya, tak ada ibu susuan yang mau mengambilnya karena yatim. Namun sejak Halimah membawanya, kambing mereka menjadi gemuk, onta mengalirkan susu dan tanah menjadi subur. Halimah berkata, "Sejak aku menimbangnya, kami tak pernah kekurangan." Muhammad tumbuh sehat dan cerdas, sopan dalam berbicara, lembut terhadap siapapun.
Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa dua malaikat datang kepada Muhammad kecil, membelah dadanya, mengeluarkan segumpal darah hitam, lalu mencucinya dengan air Zam-Zam. Jibril berkata, "Inilah bagian setan darimu." Setelah peristiwa itu, Halimah ketakutan dan mengembalikan anak itu kepada Aminah. Mereka tahu, anak ini berada dalam perlindungan langit. Aminah merawat putranya dengan penuh kasih. Ketika berusia 6 tahun, Muhammad diajak ke Yasrib menziarahi makam ayahnya Abdullah. Dalam perjalanan pulang, di daerah Abwa, Aminah jatuh sakit dan wafat di pangkuan putranya. Muhammad kecil menangis memeluk ibunya. Ummu Aiman membawanya kembali ke Mekah. Kakeknya, Abdul Muthalib, memeluk cucunya sambil berbisik, "Engkau amanah dari Allah." Namun 2 tahun kemudian, sang kakek pun wafat. Sejak saat itu, Abu Talib, saudara kandung ayahnya, mengambil alih pengasuhan. Abu Talib bukan orang kaya, jadi Muhammad membantu dengan menggembala kambing di sekitar Mekah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, setiap nabi pasti menggembala kambing. Aku pun menggembalakannya untuk penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat. Pekerjaan itu menumbuhkan kesabaran dan keteguhan hati. Dalam kesunyian padang pasir, ia belajar menatap langit dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Saat berusia 12 tahun, Muhammad ikut pamannya berdagang ke Syam. Menurut Sirah Ibnu Hisham, di kota Busra, mereka bertemu pendeta bernama Buhairah. Pendeta itu memperhatikan awan yang menaungi Muhammad dan melihat tanda kenabian di antara pundaknya. Ia berkata kepada Abu Talib, "Anak ini akan menjadi nabi terakhir. Pulangkanlah dia ke Mekah. Orang-orang Yahudi bisa mencelakainya." Abu Talib pun segera membawa keponakannya pulang. Sejak saat itu, ia menjaganya lebih ketat daripada siapapun. Tahun-tahun berlalu, Muhammad tumbuh sebagai pemuda berwajah teduh dan berakhlak lembut. Masyarakat Mekah menjulukinya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dalam Ar-Rahiq Al-Mahtum dijelaskan bahwa orang-orang Quraisy bahkan menitipkan harta mereka kepadanya karena yakin ia tak akan berkhianat. Satu ucapan dari seorang tokoh Quraisy terkenal, "Jika semua orang berdusta, Muhammad tetap jujur." Gelarnya bukan warisan, melainkan pengakuan seluruh Mekah. Ketika berusia 15 tahun, pecah perang Fijar antara Quraisy dan Hawazin. Muhammad ikut bersama pamannya, tetapi tidak ikut membunuh. Ia hanya membantu mengumpulkan panah. Setelah perang usai, para pemuka Quraisy berkumpul di rumah Abdullah bin Judan dan membuat perjanjian menegakkan keadilan bagi siapapun yang tertindas. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aku pernah hadir dalam perjanjian di rumah Abdullah bin Judan. Aku tidak ingin menukarnya dengan onta merah. Seandainya aku diajak di masa Islam, niscaya aku akan memenuhinya." Sejak muda, beliau telah berpihak pada keadilan. Saat berusia 25 tahun, Muhammad bekerja untuk Khadijah binti Huwailid, seorang wanita Quraisy yang terhormat dan kaya. Menurut Sirah Ibnu Hisham, Khadijah mendengar reputasinya sebagai Al-Amin, lalu mengutus pembantunya Maisarah untuk mendampinginya berdagang ke Syam. Maisarah menyaksikan kejujuran luar biasa. Muhammad menepati janji, menimbang dengan benar dan tidak pernah menipu. Ia juga melihat keanehan. Awan menaungi beliau sepanjang perjalanan dan unta yang ditungganginya selalu tenang. Keuntungan dagang kali itu 2 kali lipat. Maisarah pulang dan berkata kepada Khadijah, "Aku tidak pernah melihat laki-laki sejujur dia." Khadijah pun mulai menyimpan rasa kagum. Khadijah dengan kebijaksanaan dan kehormatannya mengutus sahabatnya Nafisah untuk menyampaikan keinginan kepada Muhammad. Abu Talib menerima lamaran itu dengan sukacita. Pernikahan berlangsung sederhana. Khadijah berusia 40 tahun, Muhammad 25 tahun. Menurut Sirah Ibnu Hisham,
Saat akad nikah, Abu Talib berkhutbah, "Keponakanku, meski buta berharta, memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki siapapun." Dari pernikahan itu, lahirlah Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. 2 putranya meninggal di usia kecil. Setiap kali Muhammad pulang dari perdagangan, ia membantu istrinya di rumah. Beliau tidak pernah berteriak, tidak pernah menyakiti, bahkan tidak pernah berbicara kasar. Dalam rumah sederhana itu, Rasulullah belajar menjadi suami dan ayah, sementara Khadijah menjadi sandaran hati yang menenangkan. Khadijah sering berkata kepada pelayannya, "Aku tidak pernah melihat seseorang seperti Muhammad. Ia tidak pernah marah kecuali karena kebenaran dan tidak pernah menolak siapapun yang meminta pertolongan." Rumah mereka menjadi tempat bagi tamu, anak yatim, dan fakir miskin. Itulah rumah pertama yang menyebarkan rahmat bahkan sebelum wahyu turun. Tahun-tahun berjalan. Muhammad kini berusia hampir 40. Ia sering menyendiri, menjauh dari hiruk-pikuk Mekah yang penuh penyembahan berhala dan ketidakadilan. Ia tidak puas dengan tradisi bangsanya. Ia merasakan ada yang hilang, sesuatu yang jauh dari fitrah. Setiap tahun, ia berangkat ke Gua Hira, sebuah tempat sunyi di puncak Jabal Nur, sekitar 2 mil dari Mekah. Di sana ia beribadah, bertafakur, dan merenungi ciptaan Allah. Ia membawa bekal sederhana dan Khadijah selalu menyiapkannya dengan cinta. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, beliau sangat mencintai khalwah, menyendiri untuk beribadah, dan sering berlama-lama di Gua Hira hingga datang kepadanya kebenaran dari Allah. Orang-orang Mekah menganggapnya pemuda aneh, tapi di balik kesendirian itu, Allah sedang mempersiapkannya untuk sesuatu yang jauh lebih besar, tugas kerasulan. Setiap malam di Gua Hira, beliau menatap langit yang bertabur bintang. Dalam diam, hatinya berdoa, "Wahai Tuhanku, tunjukilah aku jalan kebenaran yang Engkau ridhoi." Langit pun seakan menunggu waktu yang telah ditentukan. Tanda-tanda kenabian semakin dekat. Mimpi-mimpi beliau mulai menjadi nyata. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa mimpi Rasulullah sebelum kenabian selalu datang seperti cahaya fajar, jelas dan benar. Tak lama lagi, dunia akan berubah. Dari keheningan malam Hira, sejarah akan dimulai ulang, dan manusia paling mulia akan berbicara atas nama langit. Hingga suatu malam di bulan Ramadan, ketika sunyi menyelimuti dunia, datang malaikat Jibril membawa perintah pertama dari langit. "Iqra, bacalah. Iqra, bacalah." Suara itu memecah sunyi Gua Hira, menggetarkan seluruh tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menatap sekeliling, tak ada siapapun. Namun malaikat itu tetap di sana, mendekapnya dan mengulang, "Iqra." Dengan suara gemetar, beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu kembali memeluknya lebih kuat dari sebelumnya, lalu melepaskannya dan berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat pertama itu menandai permulaan wahyu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Gua Hira dengan tubuh menggigil, wajah pucat, dan hati bergetar. Beliau berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah segera menyelimuti beliau dan menenangkan dengan lembut, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong yang lemah,
memberi kepada yang tidak punya, menghormati tamu, dan menolong kebenaran. Melihat suaminya diliputi ketakutan, Khadijah mengajaknya menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab yang telah memeluk agama Nasrani dan menguasai bahasa Ibrani. Menurut sirah Ibnu Hisham, ketika Rasulullah SAW menceritakan apa yang terjadi di gua, Waraqah berkata, "Itu adalah namus yang datang kepada Musa. Seandainya aku masih muda dan hidup saat kaummu mengusirmu, niscaya aku akan menolongmu." Rasulullah terkejut. "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Tidak ada seorang pun yang membawa kebenaran seperti yang engkau bawa, melainkan dimusuhi. Jika aku hidup sampai hari itu, aku akan membelamu." Beberapa waktu setelah pertemuan itu, Waraqah wafat. Wahyu pun sempat terhenti. Dalam masa yang disebut Fatratul Wahyi, Rasulullah sering pergi ke puncak bukit memandangi langit dengan rindu dan cemas. Beliau merasa kehilangan kehadiran Jibril. Suatu hari saat beliau berjalan di sekitar Mekah, terdengar suara dari langit. Beliau menoleh ke atas dan melihat malaikat yang pernah datang di Hira duduk di atas cakrawala. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah ketakutan dan berlari pulang. Beliau berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka turunlah ayat, "Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur." Yang artinya, "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Agungkanlah Tuhanmu, bersihkan pakaianmu, dan jauhilah segala kekotoran." Itulah perintah kerasulan secara nyata. Bangkit dan sampaikan kebenaran. Sejak itu, Rasulullah SAW resmi menjadi utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Rasulullah tidak langsung berdiri di tengah pasar menyeru manusia. Beliau mulai dari orang-orang terdekatnya. Orang pertama yang beriman adalah Khadijah, istrinya yang setia. Lalu Ali bin Abi Thalib, sepupu yang masih muda. Zaid bin Harithah, bekas budak yang dibebaskan dan sangat mencintainya. Dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat yang segera mengajak banyak orang masuk Islam. Dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan bahwa rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam di Bukit Sofa menjadi tempat berkumpulnya para pengikut pertama. Di sana Rasulullah mengajarkan tauhid secara rahasia selama hampir 3 tahun. Mereka belajar membaca Al-Quran, memperbaiki akhlak, dan saling menguatkan dalam kesabaran. Islam menyebar diam-diam, tapi pengaruhnya terasa. Kaum Quraisy heran, mengapa pemuda yang dikenal paling jujur kini menolak berhala? Mereka belum berani menentang, tapi mulai berbisik-bisik. Abu Bakar berhasil membawa banyak tokoh penting kepada Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Tolhar bin Ubaidillah. Nama-nama ini kelak menjadi tiang utama umat Islam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, sabda Rasulullah SAW, "Allah memerintahkan aku untuk memberi peringatan kepada kaumku. Aku telah menyampaikan dengan sembunyi dan terang." 3 tahun pertama, dakwah dilakukan dengan kasih dan hikmah. Rasulullah tidak mencela berhala secara terbuka, tetapi menanamkan keyakinan bahwa Allah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kedamaian, kejujuran dan kelembutan Rasulullah menarik hati siapapun yang mengenalnya. Setelah 3 tahun dakwah rahasia, turun ayat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. "Wa anzir ashiratakal aqrabin," dan berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Itulah perintah agar Rasulullah menyeru secara terbuka. Menurut sirah Ibnu Hisham, beliau naik ke Bukit Sofa dan memanggil, "Wahai Bani Fihr,
"Wahai Bani Adi, wahai seluruh Quraisy, bila aku katakan ada pasukan musuh di balik bukit ini, apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Kami percaya, engkau tidak pernah berdusta." Beliau melanjutkan, "Maka ketahuilah, aku adalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum datang azab yang keras." Mendengar itu, Abu Lahab, paman beliau, berteriak marah, "Celaka engkau! Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Lalu turunlah ayat, "Tabbat yada Abi Lahabi wa tabba." Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Sejak hari itu, tekanan mulai datang. Kaum Quraisy menuduh Rasulullah penyihir, pemecah belah keluarga, bahkan gila. Namun beliau tetap sabar. Dalam Sahih Muslim disebutkan, Rasulullah berkata, "Tidak seorang pun yang disakiti seperti aku disakiti karena Allah." Abu Thalib melindungi beliau, tapi para pemuka Quraisy mendesaknya, "Hentikan keponakanmu, atau kami yang akan menghadapinya." Abu Thalib menolak dengan lembut. Rasulullah pun berkata kepadanya, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya." Kata-kata itu membuat Abu Thalib terharu, lalu berkata, "Pergilah, keponakanku, sampaikan apa yang kau yakini, aku tidak akan menyerahkanmu." Penentangan semakin keras. Bilal bin Rabah diseret di padang pasir, diikat di bawah matahari, dan batu besar diletakkan di dadanya. Dia hanya berkata, "Ahad, Ahad." Dalam Musnad Ahmad disebutkan, setiap kali majikannya menambah siksaan, Bilal mengucap kalimat tauhid lebih keras. Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah disiksa hingga syahid. Rasulullah hanya bisa menatap mereka dengan air mata dan berkata, "Sabarlah, wahai keluarga Yasir, tempat kalian adalah surga." Kabar ini mengguncang Mekah. Islam bukan lagi sekadar keyakinan, tapi perjuangan mempertahankan iman. Malam hari, Rasulullah sering keluar diam-diam ke Ka'bah, berdoa di antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim. Dalam sirah Ibnu Hisham diceritakan, beliau pernah sujud lama sekali hingga seorang musyrik meletakkan isi perut unta di punggungnya. Fatimah kecil datang menangis membersihkan ayahnya, sementara beliau tetap bersujud membaca ayat-ayat Allah. Keteguhan itu membuat banyak hati mulai lembut. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau yang dikenal pemberani, masuk Islam setelah mendengar Abu Jahal menghina Rasulullah. Dia memukul kepala Abu Jahal dengan busur panah sambil berkata, "Apakah engkau menghina Muhammad? Ketahuilah, aku mengikutinya." Kekuatan Islam bertambah. Beberapa hari kemudian terjadi peristiwa besar. Umar bin Khattab yang terkenal keras dan memusuhi Islam keluar dari rumahnya dengan pedang di tangan untuk membunuh Rasulullah. Namun di jalan seseorang berkata, "Sebelum engkau membunuh Muhammad, lihatlah dulu saudara kandungmu, Fatimah dan suaminya Sa'id, mereka telah memeluk Islam." Umar menuju rumah itu dan mendengar mereka membaca Al-Quran dari surah Toha. Ketika ia masuk, Fatimah menyembunyikan lembaran ayat. Umar menamparnya hingga berdarah. Namun melihat darah di wajah saudaranya, hatinya luluh. Dia berkata, "Berikan padaku bacaan itu." Fatimah menjawab, "Engkau najis, mandilah dahulu." Setelah mandi, Umar membaca ayat, "Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa." Air matanya menetes. Dia bergegas menuju rumah Al-Arqam dan berkata, "Aku datang untuk beriman." Menurut sirah Ibnu Hisham, hari itu kaum muslimin bertakbir keras hingga bergema di lembah Mekah. Dengan masuknya Hamzah dan Umar, kaum muslimin mulai menampakkan kekuatan. Mereka kini berani sholat di sekitar Ka'bah. Namun tekanan Quraisy tetap tak henti. Sebagian sahabat diperintahkan Rasulullah hijrah ke Habasyah, tanah yang dipimpin Raja Adil bernama Najasyi. Hijrah pertama itu menjadi pelarian bagi mereka yang lemah, sementara Rasulullah tetap bertahan di Mekah bersama Abu Thalib dan Khadijah. Langit Mekah semakin berat, tapi cahaya Islam terus menyala. Dari Gua Hira yang sunyi hingga rumah Al-Arqam yang sederhana, dakwah Nabi SAW tumbuh dalam kesabaran. Tekanan Quraisy semakin berat.
pemboikotan, ancaman hingga siksaan menimpa siapapun yang mengucap la ilaha illallah. Menurut Sirah Ibnu Hisham, kaum Quraisy akhirnya menulis perjanjian di selembar kulit. Tak seorang pun boleh menikah, berdagang, atau bergaul dengan keluarga Muhammad. Lembaran itu digantung di dalam Ka'bah. Selama 3 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Abu Thalib dan para pengikutnya terkurung di lembah Abu Thalib. Mereka makan dedaunan, kadang hanya minum air untuk bertahan hidup. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, ketika boikot itu dicabut, ditemukan bahwa lembaran perjanjian telah dimakan rayap. Tersisa hanya kalimat Bismika Allahumma, tanda bahwa Allah menjaga utusannya. Tak lama kemudian, Abu Thalib wafat, disusul Khadijah radhiyallahu anha. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Rasulullah kehilangan 2 pelindung terbesar di dunia, pamannya di ranah manusia, istrinya di ranah hati. Dalam keheningan duka, beliau berangkat ke Taif mencari perlindungan dan harapan. Namun penduduk Taif menolak, bahkan melempari beliau dengan batu hingga darah mengalir di kaki. Beliau duduk di bawah naungan kebun anggur milik Utbah dan Syaibah, lalu berdoa pelan. Ya Allah, kepadamu aku adukan lemahnya kekuatanku dan kehinaanku di hadapan manusia. Jika engkau tidak murka padaku, aku tak peduli. Doa itu dicatat oleh Ibnu Katsir sebagai salah satu doa paling lembut dalam sejarah kenabian. Di saat itulah malaikat penjaga gunung datang menawarkan untuk menghancurkan Taif, tetapi Rasulullah menjawab, "Jangan, aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah." Maka langit pun menjadi saksi, kasih sayang mengalahkan kemarahan. Tak lama kemudian Allah memberikan hiburan besar. Dalam Sahih Bukhari disebutkan pada satu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dimi'rajkan ke langit hingga Sidratul Muntaha. Di sana beliau menerima perintah sholat 5 waktu, sebuah kewajiban yang menjadi tiang agama. Ketika menceritakan peristiwa itu, banyak orang Quraisy menertawakan beliau. Namun Abu Bakar berkata, "Jika Muhammad mengatakannya, maka aku membenarkannya." Sejak hari itu, ia diberi gelar As-Siddiq, sang pembenar. Isra Miraj meneguhkan bahwa kekuatan Islam tidak berasal dari bumi, tapi dari langit. Beberapa waktu kemudian, di musim haji, Rasulullah bertemu 6 orang dari kota Yathrib, kota yang kelak disebut Madinah. Mereka mendengar kabar tentang Nabi terakhir dari orang-orang Yahudi di sana, lalu beriman kepada beliau. Setahun berikutnya, 12 orang datang dan berbaiat di Bukit Aqabah, berjanji untuk tidak menyekutukan Allah dan menjauhi dosa. Dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan, pada baiat berikutnya, jumlah mereka bertambah menjadi 73 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka berjanji melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi keluarga mereka sendiri. Itulah Baiat Aqabah kedua, titik balik yang membuka jalan hijrah. Rasulullah lalu memerintahkan kaum muslimin berhijrah secara diam-diam. Satu persatu mereka meninggalkan Mekah menuju Yathrib, meninggalkan rumah, harta, bahkan keluarga. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tapi pernyataan iman, meninggalkan segalanya demi Allah. Ketika semua sahabat telah berangkat, Allah mengizinkan Rasulullah sendiri untuk berhijrah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, malam itu Quraisy berkumpul di Dar An-Nadwah, merencanakan pembunuhan terhadap beliau. Namun Allah memberitahu melalui Jibril. Rasulullah meninggalkan rumah di malam hari, menaburkan pasir ke arah mereka sambil membaca ayat. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding. Lalu kami tutupi mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Yasin 9. Beliau menuju rumah Abu Bakar. Keduanya bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Para pengejar Quraisy hampir menemukan mereka, tapi ketika Abu Bakar ketakutan, Rasulullah berkata lembut, "Jangan bersedih,
Sesungguhnya Allah bersama kita. At-Taubah 40. Seekor laba-laba membuat jaring di pintu gua dan burung merpati bertelur di sana. Ketika para pengejar melihatnya, mereka berkata, "Tak mungkin ada orang di dalam." Begitulah Allah menjaga kekasihnya. Setelah keadaan aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke utara. Menurut Ibnu Hisham, seorang penunggang bernama Suraqah bin Malik sempat mengejar namun kudanya terperosok 3 kali. Ia memohon ampun dan Rasulullah menjaminnya keselamatan. Suraqah pun beriman di kemudian hari. Dan sabda Nabi terbukti, "Suatu hari engkau akan memakai gelang Raja Persia." Setelah perjalanan melelahkan lebih dari seminggu, cahaya kota Yathrib tampak di kejauhan. Penduduk Ansar keluar menyambut dengan nasyid, "Tala'al bataru alaina min thaniyatil wada'." Tangis haru memenuhi udara. Madinah menjadi rumah baru Islam. Tempat pertama yang Rasulullah bangun adalah Masjid Quba di pinggiran Madinah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, beliau bersabda, "Barang siapa berwudu di rumahnya lalu sholat 2 rakaat di Masjid Quba, baginya pahala umroh." Beberapa hari kemudian, beliau melanjutkan perjalanan ke pusat kota dan membeli sebidang tanah milik 2 orang anak yatim untuk membangun Masjid Nabawi. Tanah itu dulu tempat menjemur kurma. Beliau ikut mengangkat batu dengan tangannya sendiri sambil bersyair, "Ya Allah, tidak ada hidup yang sesungguhnya kecuali hidup akhirat, maka ampunilah kaum Ansar dan Muhajirin." Masjid itu menjadi pusat ibadah, pemerintahan dan pendidikan, jantung peradaban Islam. Menurut sirah Ibnu Hisham, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dari Mekah dan Ansar dari Madinah. Satu sama lain mereka mewarisi harta, saling membantu, dan hidup dalam cinta iman. Sa'ad bin Rabi menawarkan separuh kekayaannya kepada Abdurrahman bin Auf, namun Abdurrahman menolak dengan lembut, "Tunjukkan saja di mana pasar, aku akan berdagang." Madinah menjadi cermin masyarakat baru yang dibangun di atas iman, bukan suku. Orang kulit hitam, Arab dan non-Arab duduk sejajar dalam satu shaf. Inilah fondasi keadilan Islam. Untuk menata kehidupan bersama, Rasulullah membuat perjanjian dengan seluruh penduduk, termasuk Yahudi dan suku-suku non-Muslim. Dokumen itu dikenal sebagai Piagam Madinah, konstitusi pertama di dunia yang menegakkan hak dan tanggung jawab warga tanpa memandang agama. Dalam Ibnu Katsir disebutkan, piagam itu memuat 47 pasal, di antaranya, kaum mukminin satu umat, mereka menolong yang lemah dan menegakkan keadilan. Kaum Yahudi memiliki agama mereka, dan kaum muslimin memiliki agama mereka. Dengan itu, Madinah resmi menjadi negara Islam pertama, bukan kerajaan, tetapi masyarakat beriman yang dipimpin wahyu. Ketenangan Madinah tidak berlangsung lama. Kaum Quraisy tak bisa menerima kekalahan moral setelah Rasulullah hijrah. Mereka merampas rumah dan harta kaum muslimin di Mekah. Ayat izin berperang turun untuk pertama kalinya. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dizalimi. Al-Hajj 39. Perang tahun kedua Hijriah, Rasulullah mendengar kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan kembali dari Syam. Beliau berangkat bersama 313 pasukan, hanya dengan 2 ekor kuda dan 70 unta. Menurut Sahih Bukhari, beliau berkata, "Inilah Mekah dengan segala keangkuhannya. Jika Allah menolong kita hari ini, Islam akan berdiri tegak." Di lembah Badar, pasukan Muslim menghadapi 1000 orang Quraisy yang lengkap bersenjata. Rasulullah berdoa di tenda kecil, menengadahkan tangan. "Ya Allah, jika pasukan ini binasa, Engkau tidak akan disembah lagi di bumi." Allah mengabulkan. Hujan turun menenangkan debu, dan malaikat ikut berperang. 70 musuh terbunuh, termasuk tokoh besar Quraisy, Abu Jahal. Kemenangan itu menjadi titik balik besar. Islam bukan lagi keyakinan tersembunyi, tapi kekuatan nyata. Namun, ujian datang kembali. Setahun kemudian, Quraisy datang dengan 3.000 pasukan untuk membalas kekalahan.
Menurut sirah Ibnu Hisham, Rasulullah bermusyawarah dan memutuskan keluar dari Madinah menuju Bukit Uhud. Awalnya kaum muslimin menang, tapi ketika pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka karena tergoda harta rampasan, situasi berbalik. Khalid bin Walid memimpin serangan balik. Rasulullah terluka, gigi beliau patah, wajah berdarah. Beliau hanya mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak tahu." Sahih Bukhari. Uhud mengajarkan bahwa kemenangan bukan jaminan tanpa disiplin dan ketaatan. Tahun ke-5 Hijriah, 10.000 pasukan sekutu mengepung Madinah. Saran datang dari Salman Al-Farisi untuk menggali parit di sisi utara kota. Rasulullah sendiri ikut menggali sambil menyanyikan syair semangat. Dalam Musnad Ahmad disebutkan, setiap kali sekop mengenai batu keras, beliau bersabda, "Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Syam, Persia, dan Yaman." Angin besar akhirnya menghancurkan pasukan musuh tanpa pertempuran besar. Itulah pertolongan Allah yang datang setelah kesabaran panjang. Tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bersama 1.400 sahabat berangkat menuju Mekah untuk umroh, tetapi dihalangi Quraisy. Perundingan berlangsung di tempat bernama Hudaybiyah. Isi perjanjian tampak merugikan kaum muslimin, namun Rasulullah menerimanya dengan tenang. Ketika Umar protes, beliau menjawab, "Aku adalah utusan Allah, dan Dia tidak akan menelantarkan aku." Beberapa waktu kemudian, isi perjanjian justru membuka jalan bagi Islam menyebar luas. Banyak kabilah masuk Islam tanpa perang. Benarlah firman Allah dalam surat Al-Fath, "Sesungguhnya, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Tahun ke-8 Hijriah, Quraisy melanggar perjanjian. Rasulullah berangkat dengan 10.000 pasukan menuju Mekah. Tidak ada perlawanan berarti. Kaum Quraisy menyerah tanpa pertumpahan darah. Beliau memasuki kota dengan kepala tertunduk rendah di atas untanya. Beliau memaafkan musuh-musuhnya sambil berkata, "Pergilah, kalian bebas." Ibnu Hisham. Beliau menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah sambil membaca ayat, "Katakanlah, kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap." Al-Isra 81. Mekah kembali suci, seperti saat dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Islam kini berdiri kokoh, tapi Nabi tidak pernah meninggikan diri. Beliau tetap duduk di tanah, makan dengan tangan, tidur di atas tikar kasar, dan menangis di malam-malam panjang. Malam-malam di Madinah kini terasa tenang setelah kemenangan tanpa darah di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya yang sederhana, menangis di sepertiga malam terakhir, memanjatkan doa syukur. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa beliau berdiri lama hingga kakinya bengkak. Ketika ditanya mengapa masih beribadah begitu berat padahal sudah diampuni dosanya, beliau menjawab, "Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur?" Hari-hari pertama pasca Fathu Makkah digunakan untuk menegakkan tauhid. Rasulullah memerintahkan Bilal naik ke atap Ka'bah mengumandangkan azan. Suara Bilal menggema di seluruh lembah. Orang-orang Quraisy yang dulu memusuhinya menunduk haru. Menurut sirah Ibnu Hisham, beliau mengutus Khalid bin Walid menghancurkan berhala di sekitar Makkah, Al-Uzza, Manat, dan Suwa. Semuanya roboh. Dan Rasulullah bersabda, "Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap." Sejak saat itu, Makkah menjadi kota suci, bebas dari penyembahan selain kepada Allah. Setelah Makkah tunduk, kabilah-kabilah di Jazirah Arab berbondong-bondong datang ke Madinah untuk masuk Islam. Tahun itu disebut Amul Wufud, tahun kedatangan utusan-utusan. Dalam Sahih Muslim diceritakan, delegasi dari Bani Tamim, Bani Hanifah, dan banyak kabilah lainnya datang bersyahadat di hadapan Rasulullah.
Di antara mereka ada orang-orang yang dulu musuh. Salah satu peristiwa menarik adalah kedatangan utusan Musailamah Al-Kadzab yang kemudian mengaku nabi palsu. Rasulullah memegang suratnya dan berkata tegas, "Seandainya engkau meminta sehelai serat pun dari bumi ini, aku tak akan memberikannya. Bumi ini milik Allah, Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki." Musailamah pergi dengan mata penuh dendam. Beberapa tahun kemudian, ia akan binasa di tangan pasukan Islam di Yamamah. Tak lama setelah penaklukan Makkah, dua suku besar, Hawazin dan Saqif, khawatir kehilangan pengaruh. Mereka mengumpulkan pasukan di lembah Hunain. Rasulullah keluar memimpin 10.000 pasukan dari Makkah, ditambah 2.000 yang baru masuk Islam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, pada awal pertempuran kaum muslimin sempat panik karena serangan mendadak. Rasulullah tetap di atas kudanya seraya berseru, "Aku adalah Nabi, ini bukan dusta, aku anak Abdul Muthalib." Suara itu membakar semangat sahabat. Mereka kembali menyerang hingga pasukan musuh porak-poranda. Setelah kemenangan, beliau memaafkan tawanan dan membagi harta rampasan dengan bijaksana agar hati kaum baru Islam luluh. Sisa pasukan lari ke Taif, kota yang dulu melempari beliau. Rasulullah mengepungnya beberapa minggu lalu memutuskan mundur tanpa menumpahkan darah. Beliau berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada Bani Saqif dan datangkan mereka kepadamu." Doa itu dikabulkan. Beberapa tahun kemudian, mereka datang memeluk Islam dengan damai. Setelah kembali ke Madinah, Rasulullah mengatur hukum-hukum baru. Riba dihapus, dendam kesukuan dilarang, dan setiap manusia setara di hadapan Allah. Dalam khutbah Fathu Mekah, beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghapus kesombongan jahiliyah dan kebanggaan karena keturunan. Kalian semua dari Adam, dan Adam dari tanah. Islam kini menjadi sistem kehidupan, bukan hanya keyakinan." Tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah mengutus Abu Bakar memimpin jamaah haji. Beberapa waktu kemudian turun Allah ayat surah At-Taubah yang menegaskan pemutusan perjanjian dengan kaum musyrik. Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib membacakannya di Mina. Isi ayat itu, bahwa tidak boleh lagi orang musyrik mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini dan tidak boleh tawaf telanjang. Maka sejak itu, Tanah Haram menjadi murni untuk ibadah kepada Allah semata. Di tahun yang sama, kabar datang bahwa pasukan Romawi bersiap menyerang Madinah. Rasulullah mengumpulkan pasukan besar menuju Tabuk di perbatasan Syam. Cuaca sangat panas, jarak jauh dan bekal sedikit. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, sebagian sahabat menangis karena tidak mampu ikut. Mereka dikenal dengan Al-Bakaun, orang-orang yang menangis karena tak punya kendaraan untuk berperang. Rasulullah menenangkan mereka, "Allah telah menulis pahala untuk kalian." Perjalanan Tabuk berakhir tanpa pertempuran. Pasukan Romawi mengundurkan diri. Namun perjalanan ini menunjukkan bahwa kekuatan Islam kini diakui bahkan oleh imperium besar. Setelah Tabuk, Rasulullah mengirim surat kepada para penguasa, Heraklius di Romawi, Kisra di Persia, dan Mukaukas di Mesir. Isi suratnya sederhana namun tegas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, utusan Allah, kepada Fulan, masuklah Islam, engkau akan selamat. Dalam Sahih Muslim disebutkan, Heraklius membaca surat itu dengan hormat, sementara Kisra merobeknya. Rasulullah berkata, "Semoga Allah mengoyak kerajaannya seperti ia mengoyak suratku." Beberapa dekade kemudian, doa itu menjadi kenyataan. Tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW bersiap menunaikan haji terakhirnya. Lebih dari 100.000 kaum muslimin ikut bersamanya. Beliau mengenakan pakaian ihram, berangkat dari Madinah dengan wajah berseri. Di Arafah, di bawah matahari yang terik, beliau berdiri di atas unta bernama Kashwa dan menyampaikan khutbah yang dikenal sebagai khutbah wada, khutbah perpisahan. Dalam Sahih Muslim disebutkan sabda beliau, "Wahai manusia, sesungguhnya darah dan harta kalian suci seperti sucinya hari ini di negeri ini. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab dan tidak pula non-Arab atas orang Arab kecuali dengan takwa." Beliau mengangkat jari ke langit dan berkata,
"Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan." Lalu turun wahyu, "Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Surah Al-Maidah ayat 3. Umat yang hadir menangis. Mereka mengerti tugas kenabian telah hampir selesai. Tanda-tanda perpisahan. Setelah kembali ke Madinah, Rasulullah mulai sering menderita sakit kepala dan demam tinggi. Dalam Sahih Bukhari diceritakan, beliau sering berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan teman-teman mulia di surga." Suatu hari beliau naik ke mimbar dan berkata, "Seorang hamba diberi pilihan antara dunia dan apa yang di sisi Allah, dan ia memilih apa yang di sisi Allah." Abu Bakar menangis karena memahami maksudnya. Hamba itu adalah Rasulullah sendiri. Beliau memerintahkan agar seluruh pasukan yang dipimpin Usamah bin Zaid bersiap menuju Syam. Ketegasan beliau hingga akhir hayat menunjukkan bahwa dakwah tidak berhenti pada pribadi, tapi pada misi. Hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Pagi itu, Rasulullah membuka tirai kamar Aisyah dan melihat para sahabat sedang salat dipimpin Abu Bakar. Beliau tersenyum. Aisyah berkata dalam Sahih Bukhari, "Aku belum pernah melihat wajah yang lebih indah dari wajahnya hari itu." Beberapa saat kemudian, beliau menatap langit dan berbisik, "Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la," teman yang tertinggi. Tangan beliau terkulai, dunia kehilangan cahaya terbaiknya. Masjid Nabawi seketika hening. Umar berdiri berteriak, "Siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat akan kupenggal." Namun Abu Bakar naik ke mimbar dan membaca, "Muhammad hanyalah seorang rasul, telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang?" Kata-kata itu menenangkan semua hati. Mereka sadar, risalah tetap hidup meski sang pembawa risalah telah kembali ke Tuhannya. Tubuh Rasulullah dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib, Abbas, dan keluarga terdekat. Jenazahnya dikafani dengan 3 helai kain putih tanpa baju dan sorban. Beliau dimakamkan di kamar Aisyah, di mana tempat beliau wafat. Dalam Musnad Ahmad disebutkan, aroma wangi memenuhi ruangan dan setiap orang yang menurunkan tanah berbisik, "Engkau lebih kami cintai dari diri kami sendiri." Madinah tenggelam dalam duka, tetapi juga dalam keyakinan bahwa cahaya kenabian tidak padam. Ia terus berpindah ke hati umat yang meneruskan perjuangan. Malam itu, Abu Bakar duduk di samping kubur Nabi SAW sambil berkata pelan, "Demi ayah dan ibuku, engkau telah menunaikan amanah dan menyampaikan risalah. Barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak pernah mati." Dan sejak malam itu, Islam tidak lagi hanya milik Jazirah Arab, ia telah menjadi cahaya untuk seluruh umat manusia. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan, Madinah tenggelam dalam keheningan. Para sahabat masih tertegun, seolah enggan menerima kenyataan bahwa orang yang mereka cintai telah kembali kepada Tuhannya. Namun, Islam tidak berhenti bersama wafatnya Nabi. Seseorang harus memimpin agar risalah tetap berjalan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa kaum Ansor dan Muhajirin berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk membahas siapa yang akan menjadi khalifah. Suasana sempat tegang. Masing-masing suku merasa memiliki jasa besar. Lalu Umar bin Khattab berdiri dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah telah ridho kepada Abu Bakar dan tidak ada seorang pun di antara kita yang lebih pantas darinya." Ia mengulurkan tangan dan semua yang hadir membayat Abu Bakar As-Siddiq. Suara takbir menggema. Umat Islam kembali bersatu. Abu Bakar naik ke mimbar Masjid Nabawi. Wajahnya pucat menahan haru. Ia berkata dengan suara tenang sebagaimana diriwayatkan dalam Tarikh At-Tabari, "Wahai manusia, aku telah dipilih untuk memimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat benar, bantulah aku. Jika aku berbuat salah, luruskanlah aku.
taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku menyimpang, maka kalian tidak wajib taat kepada aku. Ucapan itu menjadi dasar kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan bukan untuk diagungkan, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Belum genap sebulan setelah wafatnya Nabi, Jazirah Arab mulai berguncang. Banyak kabilah yang baru masuk Islam mengira agama ini telah berakhir bersama wafatnya Nabi. Menurut Sirah Ibnu Hisham, sebagian menolak membayar zakat, sebagian murtad, bahkan sebagian mengangkat nabi-nabi palsu. Yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab di Yamamah, Tulaihah Al-Azadi di Najd, dan Sajah, seorang wanita dari Bani Tamim. Mereka menipu dengan sihir dan syair palsu, lalu mengumpulkan pengikut besar. Beberapa sahabat sempat ragu apakah mereka harus diperangi. Namun Abu Bakar berdiri tegas di hadapan para sahabat dan berkata, sebagaimana tercatat dalam Musnad Ahmad, "Demi Allah, seandainya mereka menolak seutas tali onta yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena perbedaan itu." Kata-kata itu menegaskan bahwa zakat bukan pajak, tapi bagian dari iman. Abu Bakar tidak gentar, meskipun sebagian sahabat khawatir kekuatan umat Islam masih lemah. Ia menjawab dengan tenang, "Aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara salat dan zakat. Demi Allah, agama ini harus tegak." Sebelum wafat, Rasulullah SAW telah menyiapkan pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid untuk berangkat ke Syam. Setelah beliau wafat, sebagian sahabat mengusulkan menundanya karena situasi genting. Namun Abu Bakar berkata dalam Tarikh At-Tabari, "Demi Allah, aku tidak akan menurunkan panji yang dikibarkan Rasulullah. Jika tidak ada yang tersisa kecuali aku sendirian, aku akan tetap mengirim pasukan Usama." Pasukan itu kembali dengan selamat. Berita kemenangan mereka mengguncangkan Jazirah Arab. Musuh mengira umat Islam telah lembah, tapi ternyata justru semakin kuat. Setelah pasukan Usamah kembali, Abu Bakar menyiapkan beberapa pasukan kecil untuk menumpas pemberontakan. Menurut Ibnu Katsir, beliau mengirim pasukan ke arah Najd, Yaman, Bahrain, dan Yamamah. Pemimpin-pemimpin pasukan itu antara lain Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Amr bin Al-As. Khalid bin Walid bergerak paling cepat. Ia menghadapi Tulaihah Al-Azadi yang mengaku mendapat wahyu. Namun ketika pasukannya kalah, Tulaihah melarikan diri dan kemudian bertaubat. Setelah itu, Khalid menuju Yamamah menghadapi Musailamah Al-Kadzab yang memiliki puluhan ribu pengikut. Perang itu sangat dahsyat, dikenal sebagai Perang Yamamah. Ratusan sahabat gugur di medan pertempuran, termasuk Hanzalah bin Rahib dan banyak penghafal Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Thabit bin Qais dan Salim Maula Abu Huzaifah syahid di sana berperang dengan semangat luar biasa. Musailamah akhirnya terbunuh oleh Wahsy bin Harb, orang yang dahulu membunuh Hamzah di Uhud namun telah bertaubat. Wahsy berkata, "Dulu aku membunuh orang terbaik di zaman jahiliyah dan kini aku membunuh orang terburuk di zaman Islam." Kemenangan Yamamah menjadi akhir dari gelombang kemurtadan besar. Islam kembali tegak di seluruh jazirah. Namun perang Yamamah meninggalkan luka mendalam. Banyak para penghafal Quran gugur di medan pertempuran. Umar bin Khattab khawatir Al-Quran akan hilang dari hafalan manusia. Ia mendatangi Abu Bakar dan berkata, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Banyak penghafal Quran telah gugur. Aku khawatir jika perang berlanjut, sebagian besar hafalan akan hilang. Aku sarankan engkau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf." Awalnya Abu Bakar ragu, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah. Namun Umar menjawab, "Demi Allah, itu adalah kebaikan.
akhirnya Abu Bakar menyetujuinya. Beliau memanggil Zaid bin Sabit, juru tulis wahyu, dan berkata, "Engkau adalah pemuda yang cerdas, kami tidak meragukanmu. Kumpulkanlah Al-Quran dari tulisan dan hafalan manusia." Zaid berkata, "Seandainya mereka memerintahkan aku memindahkan gunung, itu tidak akan lebih berat daripada tugas ini." Proyek besar itu dimulai. Mushaf dikumpulkan dengan sangat hati-hati. Setiap ayat harus disaksikan oleh 2 orang saksi yang mendengar langsung dari Rasulullah. Setelah selesai, mushaf itu disimpan oleh Abu Bakar, kemudian Umar, lalu Hafsah binti Umar. Inilah cikal bakal mushaf standar yang kelak disalin kembali di masa Utsman. Ketegasan dan kelembutan Abu Bakar. Di tengah kerasnya medan jihad, Abu Bakar tetap lembut hatinya. Dalam Musnad Ahmad diceritakan, ketika Khalid bin Walid berhasil menaklukkan beberapa kabilah, ia membawa tawanan ke Madinah. Abu Bakar tidak menyiksa mereka, bahkan memberi makan dan membebaskan sebagian besar setelah menegakkan syariat. Ia juga menjaga ketenangan Madinah. Setiap malam, ia berjalan sendiri mengunjungi rumah-rumah miskin. Umar bin Khattab suatu kali mengikutinya diam-diam dan mendapati Abu Bakar masuk ke rumah seorang janda buta. Setiap pagi, rumah itu sudah bersih dan terisi makanan. Umar menangis dan berkata, "Sungguh engkau telah mengalahkanku, wahai Abu Bakar." Ekspedisi ke Irak dan Syam. Setelah kondisi jazirah stabil, Abu Bakar mengirim pasukan ke 2 arah besar. Irak di bawah kekuasaan Persia dan Syam, wilayah Romawi Timur. Dalam tarikh At-Tabari disebutkan beliau menulis surat kepada pasukan, "Berangkatlah dengan nama Allah, jangan berkhianat, jangan membunuh anak-anak, wanita atau orang tua, jangan menebang pohon dan jangan menghancurkan rumah ibadah. Sebarkanlah Islam dengan kelembutan, bukan dengan kehancuran." Pasukan Islam di bawah Khalid bin Walid bergerak cepat, menaklukkan beberapa kota besar di Irak, Hira, Ulais, dan Anbar. Sementara pasukan Syam di bawah Ubaidah bin Jarrah dan Yazid bin Abi Sufyan mulai menekan pasukan Romawi. Abu Bakar mengatur strategi dari Madinah dengan ketenangan luar biasa, meski tubuhnya mulai lemah. Wafatnya Abu Bakar tahun 13 Hijriah, setelah memimpin 2 tahun lebih beberapa bulan, Abu Bakar jatuh sakit. Ia memanggil para sahabat dan berkata, "Aku telah memilih Umar bin Khattab sebagai penerusku. Jika ia benar, bantulah. Jika ia salah, luruskanlah." Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa ketika orang khawatir Umar terlalu keras, Abu Bakar menjawab, "Kekerasannya karena aku masih hidup. Jika aku tiada, ia akan menjadi lembut." Beberapa hari kemudian Abu Bakar wafat. Jenazahnya dimakamkan di samping Rasulullah di kamar Aisyah. Madinah kembali sunyi. Umar berdiri di atas kuburnya dan berkata dengan mata basah, "Engkau adalah manusia terbaik setelah Nabi. Engkau ringan tubuhnya, tapi berat timbangan amalnya." Masa kepemimpinan Abu Bakar singkat, tapi fondasinya kokoh. Beliau menegakkan kembali persatuan, menjaga Al-Quran, dan menegaskan bahwa Islam tidak boleh berhenti hanya karena Rasulullah telah tiada. Gelombang kemurtadan reda, mushaf terkumpul, dan dunia Islam siap melangkah ke babak berikutnya, kekhalifahan Umar bin Khattab, ketika Islam meluas melampaui jazirah hingga menembus 2 imperium besar dunia. Setelah Abu Bakar wafat, Madinah kembali berduka. Namun tangis belum kering ketika seorang lelaki tinggi, tegas, dan berwajah keras naik ke mimbar. Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, seorang yang dulu ditakuti musuh, kini diteladani sahabat. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, saat Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya, sebagian sahabat merasa khawatir. Mereka berkata, "Umar terlalu keras." Abu Bakar menjawab, "Dia keras karena aku masih hidup.
Jika aku telah tiada, ia akan menjadi lembut. Dan benar, ketika Umar memegang kekuasaan, ketegasannya bukan untuk menakuti, tapi untuk menegakkan keadilan. Hari pertama menjabat, Umar berdiri di mimbar Rasulullah SAW dan berkata dengan suara bergetar, sebagaimana diriwayatkan dalam Tarikh At-Tabari, "Wahai manusia, kalian dahulu takut kepada Umar ketika ia bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Sekarang, aku menjadi pemimpin kalian. Ketahuilah, kekerasan itu telah kutinggalkan bersama pedangku. Namun siapa yang berbuat zolim, akan kutegakkan kebenaran di atas kepalanya." Ia menolak gelar-gelar kebesaran. Ketika seseorang memanggilnya "Ya Amirul Mukminin", ia menunduk dan berkata, "Itulah sebutan terbaik bagi pemimpin, pengurus orang beriman, bukan penguasa mereka." Dari hari itu, ia tidak mau hidup di istana. Rumahnya hanyalah gubuk dari tanah liat di pinggir masjid, pintunya tanpa penjaga, dan pakaiannya sering penuh tambalan. Setelah pasukan Abu Bakar menundukkan Jazirah Arab, Umar meneruskan misi besar, menghadapi dua kekaisaran yang telah berabad-abad berkuasa, yaitu Persia dan Romawi Timur, atau yang disebut juga Bizantium. Namun, Umar tidak melihatnya sebagai perang ambisi, melainkan pembebasan manusia dari tirani. Menurut Tarikh At-Tabari, perang perperangan besar pertama di masa Umar adalah Perang Qadisiyah di tanah Persia. Pasukan Islam dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang dikenal jujur dan ahli panah. Pasukan Persia jauh lebih banyak, lengkap dengan gajah perang. Namun saat mengirim surat ke Madinah memohon doa dari khalifah, Umar menjawab, "Jangan gentar, Allah bersama kalian. Jika Allah menolong, jumlah tak berarti apa-apa." Dalam Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan, pasukan Islam bertakbir serentak dan dalam 3 hari pertempuran dahsyat, mereka menghancurkan pasukan Persia. Raja Rustum tewas dan kekaisaran yang megah itu mulai runtuh. Setelah Qadisiyah, pasukan Islam menembus Madain, Nahawan, dan Setifon atau Madinat Asawad, ibu kota Persia. Ketika harta rampasan dibawa ke Madinah, Umar menangis dan berkata, "Kaum yang menunaikan amanah inilah yang membuat Allah memberi kemenangan." Beliau menolak mengambil sepotong pun untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di barat laut, pasukan Islam di bawah Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, dan Yazid bin Abi Sofyan berperang melawan Bizantium. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, Rasulullah dahulu bersabda, "Umatku akan menaklukkan Konstantinopel." Kata-kata itu menjadi semangat bagi para prajurit Syam. Kota demi kota jatuh, Damaskus, Hims, Homs, dan akhirnya Yerusalem atau Baitul Maqdis. Umar sendiri berangkat ke Syam untuk menerima penyerahan kota suci itu. Menurut Tarikh Al-Ballasuri, Patriark Sophronius menyerahkan kunci kota kepada Umar secara langsung karena ia melihat tanda kenabian pada wajah sang khalifah. Umar menolak masuk dengan kebesaran. Ia datang dengan pakaian yang bertambal 14 jahitan dan hanya ditemani 1 pelayan, bergantian menunggang unta. Ketika tiba di gerbang Yerusalem, giliran pelayannya naik dan Umar menarik tali unta di lumpur. Orang-orang terkejut, tapi Umar berkata, "Kita adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Jika mencari kemuliaan selain darinya, niscaya kita akan hina." Di dalam kota, ia menunaikan sholat di tempat yang sekarang disebut Masjid Umar, tak jauh dari kubah batu. Itulah momen sejarah ketika Yerusalem kembali dalam keadilan dan perdamaian, bukan dengan darah, tapi dengan keimanan. Setelah wilayah Islam meluas, Umar membangun sistem pemerintahan baru. Ia membagi wilayah menjadi provinsi dengan gubernur yang harus melapor langsung kepadanya. Setiap tahun, ia memerintahkan audit kekayaan pejabat. Dalam kitab Al-Kharaj, karya Abu Yusuf, disebutkan Umar pernah memecat gubernur yang berpakaian terlalu mewah dan berkata, "Apakah engkau ingin menyaingi Rasulullah dalam kemewahan?"
Beliau juga menetapkan sistem administrasi yang modern pada zamannya. Membentuk Diwan, semacam kementerian catatan tentara dan keuangan, menetapkan gaji bagi pasukan dan pegawai, menentukan kalender Hijriyah sebagai penanda waktu umat Islam. Keputusannya menetapkan tahun Hijrah sebagai awal perhitungan waktu disebutkan dalam Tarikh At-Tabari. Ia berkata, "Hijrah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, maka jadikanlah itu permulaan tahun." Ketegasan Umar tidak pernah lahir dari kemarahan, tapi dari rasa takut kepada Allah. Dalam Sahih Bukhari diceritakan, suatu malam ia berkeliling Madinah untuk memastikan keadaan rakyat. Ia mendengar tangis anak-anak dari sebuah rumah. Ketika mengetuk pintu, seorang wanita berkata, "Kami kelaparan, aku merebus air agar anak-anakku berhenti menangis." Umar menahan air matanya, kembali ke Baitul Mal, memikul karung gandum di pundaknya sendiri. Pelayan menawarkan bantuan, tapi ia menolak. "Apakah engkau mau memikul dosaku di hari kiamat?" Ia sendiri yang memasak makanan itu, meniup api hingga asap menutup janggutnya. Anak-anak itu tertidur kenyang malam itu, tanpa tahu siapa lelaki yang memberi makan mereka. Dalam Musnad Ahmad juga disebutkan, Umar berkata, "Seandainya seekor keledai tersandung di Irak, aku takut Allah akan menanyakanku, mengapa engkau tidak ratakan jalan untuknya?" Keadilan di bawah kepemimpinan Umar tidak mengenal garis darah, pangkat, atau warna kulit. Suatu hari, putra gubernur Mesir, Amr bin As, memukul seorang pemuda Koptik. Pemuda itu datang ke Madinah mengadu. Umar memanggil Amr dan anaknya ke hadapan rakyat, lalu memberikan cambuk kepada si Koptik sambil berkata, "Pukullah dia sebagaimana ia memukulmu." Setelah selesai, Umar menatap Amr dan berkata, "Sejak kapan kalian memperbudak manusia, sedangkan mereka dilahirkan merdeka oleh ibu-ibu mereka?" Kalimat itu abadi dalam sejarah. Kekuasaan tidak mengubah Umar. Pakaiannya bertambal, makanannya sederhana, kadang hanya roti kering dan minyak. Dalam Sahih Muslim disebutkan, ia sering berkata, "Aku takut jika perutku kenyang, sementara rakyatku lapar." Ia tidak menolak penjaga atau pengawal. Pintu rumahnya terbuka setiap waktu. Jika rakyat datang, ia mendengarkan dengan sabar, bahkan sering menulis keputusan hukum sendiri di pasir dengan ujung tongkat. Pada masa paceklik besar yang disebut Am Ar-Ramadah, tanah Hijaz dilanda kekeringan panjang. Umar berhenti makan daging dan minyak, hanya makan roti dengan cuka. Wajahnya menghitam karena lapar. Ia berkata, "Bagaimana aku bisa merasa kenyang sementara perut rakyatku kosong?" Setelah stabil di Syam dan Irak, Umar mengirim Amr bin As ke Mesir. Dalam Tarikh At-Tabari disebutkan, pasukan Islam menyeberangi Sinai, menaklukkan Fustat, dan mendirikan masjid besar yang kini dikenal sebagai Masjid Amr bin As. Mesir jatuh tanpa pembantaian besar. Rakyat menyambut pemerintahan baru yang lebih adil dari Bizantium. Sementara di timur, sisa-sisa pasukan Persia mencoba bangkit di Nahawan. Pertempuran itu disebut oleh Umar sebagai Fathul Futuh, atau kemenangan di atas segala kemenangan. Dengan itu, seluruh kekaisaran Persia berakhir dan wilayahnya masuk ke dalam perlindungan Islam. Tahun 23 Hijriah, Umar bermimpi tentang seekor ayam jantan yang mencabuk 2 kali dengan paruhnya di tubuhnya. Ia berkata, "Aku menafsirkan bahwa ajalku sudah mendekat." Beberapa hari kemudian, saat memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi, seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah Al-Firus menikam beliau dengan belindik beracun. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Umar jatuh dan berkata kepada Abdurrahman bin Auf untuk menyempurnakan sholat sebagai imam. Beliau dibawa pulang dengan luka parah, lalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang muslim." Menjelang wafat, beliau berkata kepada putranya Abdullah, "Pergilah kepada Aisyah, mintakan izin agar aku dimakamkan di samping 2 sahabatku." Aisyah menangis dan berkata, "Aku telah mempersiapkan tempat itu untuk diriku, tapi demi Umar, aku memberikannya." Umar tersenyum. Tidak ada yang lebih kuharapkan daripada dimakamkan bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Beberapa saat kemudian, beliau mengucap, "Ya Allah, terimalah aku dalam rahmat-Mu
dan suaranya pun berhenti. Tangis menggema di Madinah. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat menundukkan kepala. Umar dimakamkan di samping dua sahabat terbaiknya, di sisi kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di sisi kiri Abu Bakar. Warisan kepemimpinannya bukan istana atau harta, tetapi sistem keadilan yang menjadi teladan dunia. Dari padang pasir hingga kota besar, nama Umar bin Khattab menjadi simbol keberanian, kesederhanaan, dan kekuasaan yang tunduk pada nurani. Kaum muslimin kehilangan sosok yang keras menegakkan keadilan. Namun di balik duka itu, muncul figur yang berbeda. Lembut tutur katanya, halus budi pekertinya, tetapi hatinya teguh seperti baja. Dialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga umat Islam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Setiap nabi memiliki sahabat yang setia. Sahabatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam kebenaran adalah Umar. Dan yang paling pemalu adalah Utsman." Sebelum wafat, Umar telah membentuk Dewan Syuro berisi 6 sahabat utama: Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Tolhah bin Ubaidillah. Mereka bermusyawarah 3 hari 3 malam. Abdurrahman bin Auf berkeliling menanyakan pendapat masyarakat Madinah, dan mayoritas memilih Utsman. Ketika bai'ah dilakukan di masjid, Utsman menangis. Ia berkata, sebagaimana dicatat dalam Tarikh At-Tabari, "Aku menerima amanah ini bukan karena aku yang terbaik, tetapi karena aku harus menjaga apa yang dibangun oleh Rasulullah dan 2 sahabat beliau." Utsman dikenal sangat pemalu. Wajahnya bersih, suaranya lembut, dan pakaiannya selalu rapi. Namun di balik kelembutan itu, tersimpan keberanian besar dan kedermawanan luar biasa. Masa pemerintahannya berlangsung sekitar 12 tahun, dan pada separuh pertama masa itu, Islam mencapai puncak kejayaan. Wilayah kekuasaan meluas hingga menembus Afrika Utara, Armenia, Khurasan, dan pesisir Asia Tengah. Menurut Tarikh At-Tabari dan Al-Bidayah wan Nihayah, Utsman mengirim pasukan besar ke Afrika di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Sarah, menaklukkan Tripoli dan wilayah Maghrib. Di timur, Abdullah bin Amir menembus Persia hingga ke Khurasan, sementara Said bin Al-As memperluas wilayah hingga ke Azerbaijan dan Armenia. Untuk pertama kalinya, kekuatan laut Islam berdiri. Atas saran Muawiyah bin Abi Sufyan, Utsman mengizinkan pembangunan armada laut. Mereka menaklukkan Siprus atau Kubrus dan Rhodes, sebagaimana dicatat dalam Tarikh Al-Balazuri. Kapal-kapal Islam kini berlayar di Laut Tengah, menandakan era baru bagi peradaban Muslim. Utsman dijuluki Ghaniyun Karim, orang kaya yang dermawan. Kekayaannya ia peroleh sebelum Islam, tapi dihabiskan untuk Islam. Dalam Musnad Ahmad disebutkan, ketika Rasulullah menyiapkan pasukan untuk perang Tabuk, Utsman menyumbang 950 onta lengkap dengan pelana dan perbekalan, ditambah 1000 dinar emas. Rasulullah mengguncangkan tumpukan emas itu dan bersabda, "Normal. Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini." Sebagai khalifah, ia tetap hidup sederhana. Ketika Baitul Mal penuh, ia berkata, "Ini amanah kaum muslimin. Aku tidak punya hak lebih dari mereka." Ia membangun sumur-sumur umum, memperluas Masjid Nabawi, dan menggaji tentara dan pegawai dengan sistem tertib. Namun kebijaksanaannya yang lembut sering disalahpahami oleh sebagian orang yang menginginkan ketegasan seperti Umar. Peristiwa yang paling monumental di masa Utsman adalah penyeragaman mushaf Al-Quran. Setelah penaklukan luas,
umat Islam menyebar ke berbagai wilayah. Perbedaan dialek dan bacaan mulai menimbulkan perdebatan. Sahabat Huzaifah bin Yaman yang ikut dalam perang di Armenia melihat perbedaan itu dan berkata kepada Utsman, "Selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih tentang kitab mereka sebagaimana Bani Israel berselisih tentang Taurat." Dalam Sahih Bukhari disebutkan, Utsman segera memanggil Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk menyalin mushaf dari naskah yang dulu dikumpulkan di masa Abu Bakar. Beliau berkata kepada mereka, "Jika kalian berbeda dengan Zaid dalam sesuatu, tulislah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka." Salinan mushaf yang telah distandarkan dikirim ke berbagai kota besar, Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir. Mushaf lain yang berbeda dibakar agar umat tidak berselisih. Sejak itu, umat Islam membaca dari satu mushaf yang sama, yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani, yang hingga kini menjadi rujukan seluruh dunia Muslim. Ketika wilayah Islam meluas begitu cepat, tantangan administratif ikut membesar. Utsman mempercayakan pemerintahan daerah kepada para gubernur yang berpengalaman, banyak diantaranya keluarga Quraisy. Menurut Al-Bidayah wa Nihayah, sebagian rakyat menilai kebijakan ini terlalu condong kepada kerabat, tetapi Utsman menjawab dengan bijak, "Aku memilih mereka karena kemampuan, bukan karena nasab." Ia menulis surat kepada semua gubernur, "Peganglah amanah ini dengan takut kepada Allah, karena setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." Namun demikian, muncul kelompok-kelompok baru yang tidak puas. Sebagian datang dari wilayah yang jauh, seperti Kufah dan Mesir, yang mudah dipengaruhi fitnah dan propaganda. Sekitar tahun ke-35 Hijriah, muncul gelombang fitnah yang terorganisir. Menurut Tarikh At-Tabari, fitnah itu berawal dari seorang tokoh bernama Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman yang berpura-pura masuk Islam. Ia menyebarkan hasutan bahwa setiap khalifah memiliki wasiat ilahi dan menuduh Utsman menyimpang dari ajaran Rasulullah. Orang-orang awam yang tidak mengenal langsung kebijaksanaan Utsman mudah terpengaruh. Mereka mengirim delegasi ke Madinah dengan tuduhan-tuduhan palsu. Utsman menerima mereka dengan sabar. Ia menunjukkan bukti, menjawab dengan tenang, dan berkata, "Jika kalian menemukan kesalahan padaku yang nyata, aku siap diperbaiki. Tetapi janganlah kalian menumpahkan darah karena fitnah." Namun fitnah terus membesar. Sebagian pemberontak dari Mesir berpura-pura meninggalkan Madinah, tetapi kembali secara diam-diam dan mengepung rumah khalifah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, Utsman berpuasa selama pengepungan. Para sahabat ingin melawan, tapi beliau melarang. "Aku tidak ingin setetes darah pun tertumpah di Madinah karena aku." Malam terakhir, beliau bermimpi melihat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar. Mereka berkata, "Bersabarlah wahai Utsman, karena engkau akan berbuka bersama kami malam ini." Pagi harinya, ketika beliau membaca mushaf di rumah, para pemberontak menyerbu masuk dari belakang. Tangan beliau terpotong saat menahan pedang, dan darahnya menetes di atas mushaf pada ayat, "Fasayakfikahumullah, wahuwa as-sami'ul alim." Allah akan melindungimu dari mereka, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Beliau menghembuskan napas terakhir dengan kalimat, "La ilaha illallah." Umat Islam kehilangan khalifah yang paling lembut hatinya. Rumahnya tidak dijaga, tangannya tak pernah memukul, lidahnya tak pernah mencaci. Beliau syahid dalam usia sekitar 82 tahun dan dimakamkan di Baqi Al-Gharqad di Madinah. Setelah syahidnya Utsman, Madinah terkejut. Ali bin Abi Thalib menunduk menangis dan berkata, "Engkau telah membentengi diri dengan Al-Quran, lalu syahid di atasnya." Dalam Musnad Ahmad disebutkan, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Utsman, "Wahai Utsman, mungkin Allah akan memakaikanmu baju,
Kekuasaan, jika orang-orang ingin engkau lepaskan, jangan engkau lepaskan sampai engkau bertemu denganku. Sabda itu benar terjadi. Syahidnya Utsman membuka pintu fitnah besar yang mengguncangkan dunia Islam. Namun jasa-jasanya tidak pernah terhapus. Di tangannya, Al-Quran terselamatkan, wilayah Islam mencapai luas yang belum pernah ada sebelumnya, dan umat belajar bahwa kelembutan seorang pemimpin bisa menjadi ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Setelah darah Utsman bin Affan tumpah, Madinah menjadi gelisah. Suara tangis bergema di setiap rumah. Dan untuk pertama kalinya, sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam terbelah dalam kebingungan. Siapa yang pantas memimpin setelah peristiwa besar itu? Semua mata tertuju pada satu sosok, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu sekaligus menantu Rasulullah yang sejak kecil tumbuh di bawah asuhan beliau. Dalam Tarikh At-Tabari, disebutkan para sahabat mendesak Ali agar menerima baiat. Ia menolak berulang kali, namun akhirnya berkata, "Jika kalian menghendaki aku, maka aku akan memimpin sesuai kemampuan dan ilmu yang Allah berikan kepadaku. Tapi ketahuilah, aku bukan yang terbaik di antara kalian." Di Masjid Nabawi, umat berbondong-bondong berbaiat. Tangannya yang tegas menandai dimulainya babak terakhir kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ali mewarisi kekhalifahan bukan pada masa damai, tapi di tengah pusaran fitnah. Dalam Sahih Muslim disebutkan, Rasulullah pernah bersabda, "Akan datang masa fitnah, dan di saat itu orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan." Fitnah itulah yang kini menyelimuti umat. Sebagian besar sahabat mendukung Ali, namun ada pula yang masih menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman sebelum berbaiat penuh. Di antara mereka adalah Aisyah radhiyallahu anha, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Mereka bukan menolak kepemimpinan Ali, tapi menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum. Ali memahami niat mereka, tapi ia tahu bahwa negara belum stabil. Para pembunuh Utsman tersebar di berbagai kota, dan menghukum mereka tanpa sistem akan menimbulkan kekacauan baru. Ia berkata, sebagaimana tercatat dalam Nahjul Balaghah, "Bagaimana aku dapat menegakkan hukum sebelum darah mereda dan pedang tersarung? Aku ingin kebenaran ditegakkan, tapi bukan dengan darah yang lebih banyak." Namun fitnah punya cara sendiri menyalakan api. Dalam Tarikh At-Tabari dan Al-Bidayah wa Nihayah diceritakan bahwa Aisyah bersama Tolha dan Zubair berangkat ke Basrah dengan tujuan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Namun para provokator menyusup di malam hari dan menyerang kedua pihak agar seolah-olah terjadi pengkhianatan. Pagi harinya perang pun meletus tanpa rencana. Peristiwa ini dikenal dengan sebagai Perang Jamal karena Aisyah berada di atas onta saat berusaha menenangkan pasukan. Ali memerintahkan pasukannya untuk tidak memerangi kecuali membela diri. Ketika pertempuran usai, ia sendiri mendatangi Aisyah. Ia menenangkan dan menghormatinya berkata, "Wahai Ummul Mukminin, semoga Allah mengampuni kita dan engkau." Aisyah menangis dan menjawab, "Aku tidak marah padamu, wahai putra paman Rasulullah." Ali mengantar rombongan Aisyah kembali ke Madinah dengan kehormatan penuh. Perang itu menorehkan luka besar di hati umat. Namun Ali berusaha menutupnya dengan kelembutan dan maaf. Belum reda luka di Basrah, muncul tantangan baru dari Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam sekaligus kerabat Utsman. Ia menolak berbaiat sebelum para pembunuh Utsman dihukum. Ali mengirim surat dengan nada damai, sebagaimana dikutip dalam Tarikh At-Tabari. "Wahai Muawiyah, engkau memegang kekuasaan Syam bukan untuk menentangku. Datanglah, kita selesaikan dengan musyawarah, bukan dengan pedang." Namun diplomasi gagal.
Pasukan Syam dan Irak berhadapan di tepi sungai Efrat di daerah Siffin. Pertempuran berlangsung berhari-hari. Kedua belah pihak berperang bukan karena ambisi dunia, tapi karena tafsir berbeda tentang keadilan dan waktu pelaksanaannya. Ketika korban berjatuhan begitu banyak, Muawiyah mengangkat mushaf di ujung tombak menyeru, "Marilah kita berhukum dengan kitab Allah." Sebagian pasukan Ali terhenti, memaksa Khalifah menerima tawaran arbitrasi atau tahkim. Ali sebenarnya tahu ini tipu daya politik, namun ia tidak ingin darah kaum muslim terus tumpah. Ia berkata sebagaimana disebutkan dalam Sunan Nasa'i, "Aku menolak tipu muslihat ini, tapi kalian memaksaku. Demi Allah, inilah awal fitnah yang panjang." Arbitrase digelar antara dua wakil, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali dan Amr bin As dari pihak Muawiyah. Namun hasilnya justru memperparah keadaan. Menurut Al-Bidayah wan Nihayah, Amr menipu Abu Musa dalam kesepakatan simbolik dan Khalifah Ali kehilangan sebagian besar dukungan politiknya. Sebagian pengikut Ali yang kecewa dengan keputusan tahkim keluar dari barisan dan menamakan diri Khawarij. Mereka berkata, "Hukum hanya milik Allah, tidak boleh ada tahkim manusia." Ali menjawab dalam Nahjul Balaghah, "Kalimat itu benar, tapi niat kalian salah. Hukum Allah ada, namun penegakannya perlu kebijaksanaan manusia." Khawarij menjadi kelompok ekstrim yang mengkafirkan semua yang tidak sepaham. Mereka menyerang penduduk sipil dan Ali terpaksa menumpas mereka demi menjaga keamanan negeri. Dalam Sahih Muslim disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang mereka, "Akan datang suatu kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya." Sabda itu terbukti di masa Ali. Pasukan Ali menumpas Khawarij di Nahrawan. Namun sejak itu kekuatan kaum muslim semakin lemah karena fitnah yang berkepanjangan. Meski dikepung fitnah, Ali tetap teguh memegang prinsip. Ia menolak memecat Muawiyah di awal kepemimpinan karena tidak ingin menambah kerusuhan, lalu menolaknya kembali karena tidak mau tunduk pada tekanan. Dalam Tariq At-Tabari disebutkan, seorang laki-laki berkata pada Ali, "Mengapa engkau tidak seperti Umar yang keras terhadap musuh dan tegas terhadap sahabat?" Ali menjawab, "Umar memimpin di masa yang umatnya satu. Aku memimpin di masa yang umatnya terpecah." Ia tak pernah mengambil gaji lebih dari rakyat. Makanannya sederhana, pakaiannya kasar. Dalam Nahjul Balaghah tertulis, beliau berkata, "Bagaimana aku bisa merasa kenyang sementara di Hijaz dan Yamamah masih ada orang lapar? Apakah aku akan tidur nyenyak sementara di sekitarku ada yang susah?" Ali menghidupkan malam dengan ibadah dan siang dengan urusan rakyat. Banyak yang menyaksikan ia menangis dalam sujud, berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai ambisiku. Jadikanlah aku bagian dari mereka yang membela kebenaran meski sedikit jumlahnya." Setelah kondisi Madinah semakin rawan, Ali memindahkan ibu kota ke Kufah di Irak. Keputusan ini disebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah karena Kufah lebih strategis di tengah wilayah kekuasaan Islam. Dari sana, beliau mengatur pemerintahan, menunjuk gubernur-gubernur soleh, dan berusaha mengembalikan stabilitas. Ali menegakkan keadilan dengan tangan terbuka. Ia pernah memanggil seorang Yahudi ke pengadilan karena sengketa baju besi. Hakim menolak menerima kesaksian putra Ali karena ia anak pihak yang bersengketa. Ketika putusan berpihak kepada si Yahudi, Ali menerimanya tanpa marah. Yahudi itu terharu dan berkata, "Inilah akhlak para nabi. Baju besi ini memang milikmu, wahai Amirul Mukminin." Ia pun masuk Islam. Tahun 40 Hijriah, fitnah belum padam. Dari sisa kelompok Khawarij,
muncul 3 orang yang bersumpah untuk membunuh Ali, Muawiyah, dan Amr bin As sekaligus, agar dunia Islam bersih menurut pandangan mereka. Satu di antaranya bernama Abdurrahman bin Muljam. Dalam Tarikh At-Tabari disebutkan, pada subuh 17 Ramadan, Ali keluar menuju Masjid Kufah. Udara pagi masih dingin ketika suara azan bergema. Saat ia sujud dalam sholat, pedang beracun itu menghantam kepalanya. Ali terjatuh, darah mengalir, dan beliau berbisik, "Fustu wa Rabbil Ka'bah." Demi Tuhan Ka'bah, aku telah beruntung. Beliau dibawa ke rumah, wajahnya pucat tapi tenang. Ketika anak-anaknya Hasan dan Husain menangis di sisinya, ia berkata lembut, "Jangan menangis, wahai putraku. Ini adalah jalan yang telah ditentukan. Bertakwalah kepada Allah dan jagalah persaudaraan umat." Beberapa hari kemudian, Khalifah terakhir Khulafaur Rasyidin itu menghembuskan nafas terakhir. Dalam Musnad Ahmad disebutkan, Ali dimakamkan secara sembunyi di sekitar Kufah agar tidak diserang oleh musuh-musuh politiknya. Dengan wafatnya Ali, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin, 4 pemimpin yang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam iman, keadilan, dan kesederhanaan. Dari Abu Bakar yang teguh menjaga kemurnian akidah, Umar yang menegakkan keadilan, Utsman yang menjaga mushaf, hingga Ali yang mempertahankan persatuan di tengah badai fitnah. Semuanya adalah cahaya yang menerangi perjalanan panjang umat Islam. Dan dari sinilah sejarah Islam memasuki babak baru, masa Bani Umayyah, di mana pemerintahan berubah menjadi dinasti, tapi warisan spiritual Khulafaur Rasyidin tetap hidup dalam hati umat hingga hari ini.